Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman RS Dustirah yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan salah satu kewajiban kita melaksanakan salat zuhur. Semoga ibadah salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal buat kita di akhirat nanti insyaallah. Pada kesempatan kultum kali ini saya ingin membawakan tema tentang bulan Rajab, karena saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mengingatkan kepada kita tentang satu amalan yang istimewa. Amalan yang istimewa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjadi orang yang istimewa. Kalau kita coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW pada waktu itu sebelum mendapatkan satu amalan yang istimewa itu, Rasulullah berada dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan, diintimidasi dari berbagai arah. Maka dikenal di dalam sejarah pada waktu itu adalah tahun duka cita. Karena setelah sepulangnya istrinya Khadijah meninggal dunia, wafat pada waktu itu, kita tahu Khadijah adalah seorang tokoh yang punya pengaruh besar pada waktu itu. Setelah meninggal, apa yang terjadi? Mulailah orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah pada waktu itu berusaha untuk mengintimidasi. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin terasa. Kenapa? Karena tokoh yang kedua adalah paman Rasulullah pun meninggal dunia. Sudah selesailah sudah apa yang dirasakan oleh Rasulullah pada waktu itu. Intimidasi tidak pernah selesai dirasakan oleh Rasulullah. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagaimana orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Rasulullah pada waktu itu bukan sosok Rasulnya, karena kita tahu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW adalah sosok yang memiliki akhlak mulia. Tapi justru Rasulullah SAW diintimidasi, ditekan dari sana sini karena ajaran yang dibawanya. Itulah yang membuat Rasulullah merasa berat merasakan intimidasi tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk segera menghadap kepadanya. Maka dikenallah pada waktu itu satu peristiwa yang irasional. Gimana tidak irasional? Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumahnya menuju Masjidil Haram. Setelah dari Masjidil Haram, Allah perintahkan Rasulullah segera berangkat ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Mekah, Palestina kurang lebih 800 kilo. Tapi ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat. Bukan hanya itu ternyata. Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril langsung ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi? Ternyata malaikat Jibril hanya bisa mengantar Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh. Begitu menuju ke Sidratul Muntaha,
malaikat Jibril tidak sanggup lagi untuk mengikuti Rasulullah. Sampailah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah amalan yang spektakuler, amalan yang luar biasa. Hal itu terbukti dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal tersebut adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Inilah amalan yang spektakuler. Nanti pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari panggilan satu ke yang berikutnya itu membutuhkan waktu 300 tahun lamanya. Luar biasa, begitu panjang. Sebagaimana yang sama-sama kita pahami juga, satu hari di akhirat itu padanannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 300 tahun berapa itu, Pak? Sing pangalikeun. Makanya akhirat dikenal dengan khalidina fiha abada. Sudah tidak ada lagi kematian pada saat itu. Kekallah kita hidup selama-lamanya di akhirat. Hanya persoalannya ketika kita hidup di akhirat itu, hidup dalam kebahagiaan atau hidup dalam kesengsaraan. Itu saja. Kalau dunia fana, ada batasan. Sengsara di dunia paling lama 100 tahun lah, kalau usianya 100. Selesai sudah sengsara kita. Tapi kalau di akhirat sengsara yang abadi, naudzubillah min dzalik. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu amalan yang spektakuler ini. Maka kata Rasulullah, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya adalah aina sholatuka. Bagaimana amalan yang aku titipkan? Itu adalah amalan yang istimewa. Apakah kalian melakukannya atau tidak? Andaikan melakukan amalan tersebut, sesuai enggak dengan maunya aku, kata Allah. Gimana caranya? Aku utus Rasulullah agar memberikan contoh amalan sesuai dengan maunya aku, kata Allah. Makanya Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang ideal. Seperti apa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua? Insya Allah satu statement dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam bahasa yang singkat, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu kata Rasulullah. Karena sholat adalah amalan yang sangat istimewa. Saking istimewanya amalan tersebut, Rasulullah menyebutkan, fa in soluhat sairu amali. Apabila sholatnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ditanya tersebut mampu memaparkan ibadah sholatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in soluhat sairu amali, kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup aku hanya menanyakan ibadah sholatmu. Ketika ibadah sholatmu sesuai dengan maunya aku tidak akan tanya amal-amal yang lain. Begitu kata Rasul. Wa in fasadat sairu amali. Namun apabila ibadah salatmu tidak sesuai dengan maunya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan periksa amal yang lain. Sudah pasti tidak akan bagus amal yang lain. Itulah satu amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dalam bahasa surat Al-Ankabut, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi bulan Rajab ini paling tidak bulan yang mengingatkan kepada kita sudah seberapa jauh implementasi
amalan yang spektakuler tadi, amalan istimewa tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena tadi apabila sholatnya bagus, maka amal yang lain pun bagus. Apabila sholatnya tidak bagus, maka amal yang lain tidak bagus. Dari situlah Rasulullah SAW memberikan contoh ibadah sholat. Seperti apa? Karena ini adalah amalan yang istimewa. Sebagaimana yang sama-sama kita tahu, semoga ini bisa menjadi bahan koreksi buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Salat yang bagus sesuai dengan maunya Allah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, salat selalu dikerjakan di awal waktu. Itu salat yang pertama. Yang bagus selalu dikerjakan di awal waktu. Ayul a'mal as-sholati fi waktiha. Sebaik-baiknya amal yaitu sholat yang dilakukan di awal waktu. Begitulah Rasulullah menyatakan. Kita terkadang atau justru seringkali, bukan terkadang lagi, seringkali melaksanakan ibadah sholat itu tidak mengikuti maunya Allah. Yang kita ikuti siapa? Yang kita ikuti adalah syahwat kita. Zuhur jam 12, sholat nanti aja jam 12:30. Nanti saja jam 1:30. Berarti kita ibadah sholat tidak mengikuti maunya Allah. Yang kita ikuti syahwat-syahwat kita. Seperti itu. Padahal Allah menginginkan ibadah sholat mengikuti maunya Allah. Sekarang kita coba bandingkan letak kejujuran kita, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepada selain Allah. Salat hanya butuh waktu 5 menit. Betul Pak ya? Salat hanya butuh waktu 5 menit. Enggak lama. Tapi dengan mudah sekali kita lalaikan. Padahal kan cuma 5 menit. Apa susahnya kan? Sebentar sekali itu. Tapi kita lalaikan. Namun apa yang terjadi? Ketika kita mendapat undangan dari istana, disuruh kumpul di istana jam 8, kira-kira kita datang jam 8 atau jam 6 udah nunggu di istana? Gimana Pak? Jam 6 kita sudah nunggu di istana, undangan jam 8. Apa alasannya? Takut telat. Takut telat. Sekarang kita tanya diri kita, apakah istana mampu memberikan kebahagiaan buat kita? Apakah istana mampu memberikan keselamatan buat kita? Apakah mampu istana menyembuhkan segala macam penyakit kita? Ketika kita tanya seperti itu, jawabannya pasti tidak. Tapi kita rela menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Yang jelas-jelas tidak bisa memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya. Nah, ini nampaknya bulan Rajab ini adalah bulan yang mengingatkan kepada kita tentang satu amalan yang spektakuler, amalan yang istimewa yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW pada waktu itu. Kan Rasulullah pun menyampaikan kepada kita semua. Ketika kita mampu melaksanakan amal yang istimewa ini, maka kita sudah pasti menjadi sosok yang istimewa, manusia yang istimewa. Maka mulailah kita mencoba untuk mengoreksi diri. Jangan ada istilah kata tanggung untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan tanggung untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sendiri tidak
mengetahui ada tamu yang datang tanpa diundang. Ketika datang tamu tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa kita pada waktu itu. Seperti yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Likulli ummatin ajal. Nah, ini tamu yang gak diundang. Kita belum sholat zuhur, jam 12:30 belum sholat zuhur. Tamu yang gak diundang datang. Apa yang akan kita katakan? Kalau bisa jangan dulu nih, saya belum sholat. Apakah malaikat akan menunda? La yastakhiruna sa'ah. Tidak mungkin malaikat menundanya. Langsung saja dicabut. Pada saat itu kita dengan jelas-jelas meninggalkan sholat dengan sengaja. Ketika ajal datang. Padahal zuhur dari jam 12. Nah, hal-hal yang demikian nampaknya hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia. Mari kita coba perbaiki. Tahun 2025 ini kita sudah mulai, kalaulah tahun 2024 yang lalu banyak sekali ibadah-ibadah baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh yang kita lalaikan, tidak boleh lagi terjadi di tahun 2025 ini. Kenapa? Rasulullah menyebutkan kalau tahun ini sama saja dengan tahun yang lalu, 2025 sama dengan tahun 2024, maka kita masuk kategori orang yang rugi. Lebih celakanya lagi, kalau tahun 2025 ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2024, bangkrutlah kita. Bukan hanya rugi, tapi kita menjadi orang yang bangkrut. Maka dari itulah kita mengawali tahun 2025 ini, tepatnya saat ini kita memasuki bulan Rajab, bulan di mana ada satu amalan yang spektakuler, amalan yang istimewa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita mampu melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang luar biasa istimewa. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga kalimat surat Al-Ankabut itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak mungkin kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Karena amalan yang istimewa itulah yang membentengi diri kita. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalau ternyata kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar, yang pertama kali harus kita periksa adalah ibadah sholat kita. Yang kita tanya pertama adalah ibadah sholat kita. Nah, yang pertama, sholat yang bagus sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita utamakan sholat di awal waktu. Nggak lama, cuma 5 menit. Luangkan waktu itu. Saking pentingnya, nggak bisa kita sholat sambil berdiri. Duduk, kata Allah Subhanahu wa taala. Duduk pun nggak bisa, berbaring. Saking pentingnya amalan tersebut. Kemudian yang kedua, sholat yang sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW setelah tepat waktu. Yang keduanya adalah fokus. Fokus dalam bahasa fikihnya disebut khusyuk. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi tingkatan khusyuk itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah khusyukul awam. Itu yang pertama. Yaitu khusyuk pada umumnya. Seperti apa? Mari kita koreksi kekhusyukan ibadah kita. Kata Imam Al-Ghazali, khusyuk pada umumnya itu kita sadar kalau kita sedang sholat. Jadi khusyuk pada umumnya begitu. Kita sadar kalau kita sedang sholat. Nggak ada istilah begitu kita Allahu Akbar, baru membaca doa iftitah, pikiran sudah melayang kemana-mana. Nggak sadar kalau kita sedang sholat. Nah,
Khusyuk yang paling dasar itu kita sadar bahwa kita sedang sholat. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mengikuti sholat. Bukan sholat disuruh mengikuti kita. Yang sering kali terjadi, sholat disuruh mengikuti kita. Akhirnya yang terjadi di perjalanan apa? Banyak yang mempertanyakan, ini rokaat keberapa? Nah itu. Kenapa? Karena sholat disuruh ngikutin kita. Tapi kalau kita mengikuti sholat, kita ikutin. Ini rokaat pertama, ini rokaat kedua. Kita ikutin. Ini rokaat ketiga, ini rokaat keempat, sholat zuhur. Kita ikutin. Tapi kalau sholat yang disuruh ngikutin kita, tidak heran kalau kita bertanya di perjalanan itu, ini rokaat keberapa? Atau kita bertanya, tadi baca surat Al-Fatihah atau tidak? Tadi saya ruku atau tidak? Akan terjadi seperti itu. Jadi khusyukul awam, kita kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, sederhana. Ikutilah ibadah sholatmu, jangan ibadah sholat disuruh mengikuti kamu. Khusyukul awam. Kalau kita sudah terbiasa salat dengan khusyuk, jadi jangan sampai kalau lagi khusyuk itu nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa, enggak. Khusyuk itu adanya di dalam hati. Ada orang pengen khusyuk, telinganya ditutup, itu payah, matanya merem. Tetap saja ketika hatinya itu tidak terkondisikan. Jadi khusyuk itu bagaimana kita sederhananya tadi, bahwa kita sedang sholat. Setelah kita terbiasa ibadah sholat khusyukul awam, maka kita tingkatkan menjadi khusyukul khawas. Kita tingkatkan khusyuk kita, fokus kita ke lebih khusus lagi. Seperti apa? Tidak hanya sekedar kita tahu bahwa kita sedang sholat, kita tahu apa yang kita baca. Nah itu khusyukul khawas. Kita tahu yang kita baca. Makanya tidak heran Rasulullah SAW seringkali menangis pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim. Nangis Rasulullah. Bimbing aku ke jalan yang lurus ya Allah. Bimbing aku ke jalan yang lurus. Yang ditangisi oleh Rasulullah adalah umatnya, kita. Saya khawatir umatku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, minta dibimbing jalan yang lurus, tapi ternyata jalannya belok sana belok sini. Rasulullah menangis pada saat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian apa yang terjadi pada kita ketika kita baca dengan baca, apa kita paham apa yang kita baca? Coba saja perhatikan dari masing-masing, dari mulai takbiratul ihram, ya kan? Kita membaca doa iftitah, ini adalah satu sumpah, ya kan? Allahumma ba'id baini atau inni wajhtu wajhiya, apapun yang dibaca paling tidak ini adalah satu bentuk sumpah kita. Allahu ghayatuna, semua kehidupanku aku arahkan untukmu wahai Allah. Kan begitu ketika kita ibadah dengan khusyuk. Hafal, kita tahu nikmatnya bukan main ibadah itu. Nah, kalau itu pun sudah terbiasa, kita tahu apa yang kita baca, kita pahami, barulah naik pada tingkatan yang ketiga. Nampaknya untuk sampai ke tingkatan yang ketiga ini masih jauh sekali. Khusyukul khawasul khawas. Ini adalah para nabi dan para rasul yang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat merupakan pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah kondisikan diri kita dengan fokus yang paling dasar, kita tingkatkan fokus yang menengah sampai fokus yang paling atas. Betapa nikmatnya kita menjalani ibadah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah saja, di dalam sebuah hadis dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, Alhamdulillahirabbil alamin,
langsung ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Memang aku yang berhak kau puji, kata Allah. Begitu seterusnya. Pada saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, aku akan bimbing kamu ke jalan yang lurus. Jadi setiap ayat itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca dalam kitab Bukhari. Sampai seperti itu. Maka betapa nikmatnya ketika kita melaksanakan ibadah, ayat demi ayat dibaca, terutama surat Al-Fatihah itu ayat bil ayat, satu ayat. Jangan sampai setiap sholat kita merangkai surat Al-Fatihah itu sampai-sampai tidak memperhatikan kaidah tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau kemana kita teh? Gitu. Padahal membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. 4 rakaat cuma 5 menit, Pak. Dengan bacaan seperti itu saja. Tapi kadang-kadang kita rela mengorbankan waktu yang 5 menit itu ya untuk kepentingan yang lain. Padahal waktu yang 5 menit itu ketika kita bisa fokus memberikan manfaat yang sangat besar. Ya tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiganya adalah tomak nina. Nah ini sholat yang bagus itu yang pertama di awal waktu, yang kedua fokus, dan yang ketiga tomak nina, tidak tergesa-gesa. Nikmati. Kalau kita sedang bercakap-cakap dengan seorang presiden, pengennya kita berlama-lama. Tapi kenapa kita ketika berada dalam sholat yang disebutkan oleh Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah pertemuan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak bisa berlama-lama? Berarti ada sesuatu nih yang keliru di dalam diri kita. Padahal Allah adalah segala-galanya buat kita. Seperti janji kita pada saat berada di alam ruh pada waktu itu. Bisa dibaca dalam surat 7 ayat 172. Alastu birabbikum. Ketika ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mau berkomitmen menjadikan aku adalah segala-galanya untukmu? Qalu bala. Maka semua kita menjawab, siap wahai Allah. Kami berkomitmen akan menempatkan engkau di atas segala-galanya. Itu komitmen kita. Bisa dibuka dalam surat 7 ayat 172. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan bulan Rajab ini adalah bulan yang mengingatkan kepada kita tentang amalan yang istimewa, amalan yang spektakuler, peristiwa yang diberikan oleh baginda, diterima oleh baginda Rasulullah SAW melalui satu peristiwa yang irasional, akal sulit untuk menerimanya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha hanya dalam waktu singkat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sehebat itu, spektakuler itu, ketika kita mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena itulah ibadah yang sesuai dengan maunya Allah. Kita periksa ibadah kita di tahun 2025 ini. Semoga tahun 2025 ini menjadi tahun yang terbaik dari seluruh amaliyah yang kita lakukan. Yang sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa, segala kekurangan kita di tahun 2024. Kita isi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita persiapkan untuk menyongsong tahun 2025 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang kita lewati. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.